Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit tamam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kita Al-Quran, ada 114 surat. Dari 114 surat itu ada 3 surat yang pendek-pendek ayatnya, tapi bobotnya luar biasa. Di antaranya adalah surah Al-Asr, 3 ayat. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, 3 ayat. Dan idza ja'al fath, 3 ayat. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, Al-Fakir mencoba dan meneliti kita bersama memahami tentang surah yang cuma 3 ayat, yakni surah Al-Asr. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah membuat statement dengan surah Al-Asr. Apa kata beliau? Law ma anzalallahu ta'ala hujjatan illa hadhihi surata lakafatuhum. Seandainya Allah tidak turunkan dalil, yakni apakah dalil Al-Quran, apakah hadis, kaul ulama, yang dimaksud adalah Al-Quran, hanya Allah turunkan surat Al-Asr ini cukup buat manusia dan kita semuanya untuk beriman kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan untuk menjadi orang yang baik, baik kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, temannya, bangsa dan negaranya. Surah Al-Asr ini cukup sebetulnya kalau kita kaji bersama. Yang pertama, ayatnya adalah wal asri. Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia siapapun, kata Allah, diciptakan oleh Allah, manusia pasti rugi. Terkecuali ilal ladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, orang-orang yang melakukan amal saleh, wa tawasaw bil haqqi, wasiat mewasiati, nasihat menasihati kepada yang hak, wa tawasaw bis sabr, dan juga kepada kesabaran. Kita bahas ayat pertama, wal asri, demi masa. Rasul katakan al waktu kasayf. Waktu itu seperti sabetan pedang.
In qata'hu qata'atka. Jika kamu tidak menebasnya, maka waktu yang akan menebaskan. Waktu yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah putar kembali. Dulu waktu masih muda, ada orang cakep, cantik, ganteng. Dulu masih muda. Udah tua, hilang kecantikannya, kegantengannya. Walaupun operasi, hidungnya dioperasi, bibirnya dioperasi, kerutan-kerutannya dioperasi, giginya ditambal, tetap saja tua. Yang tidak ada obatnya adalah hanya tua, saudara-saudara sekalian. Syukuri sajalah kita yang sudah tua-tua ini. Ayo kita syukuri untuk menikmati hidup yang tua ini. Dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang lain, an Abi Dzar, rawahu Imam Muslim, alal aqil ayakunal lahu arba'u sa'atin. Rasul bersabda, orang yang berakal itu adalah orang yang pandai memanage waktu. Allah berikan kita waktu adalah 24 jam sehari, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 360 sampai 65 hari, dan sewindu dan yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Harus dapat kita memanage waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah orang berakal itu sa'atin yunaji biha rabbahu. Dia mengatur waktu untuk munajat kepada Allah. Ada waktu harian 24 jam kita harus munajat, harus beribadah. Yang pertama adalah ada waktu zuhur, jam 12 kurang kalau sekarang. Waktu asar jam 3 lewat sedikit. Maghribnya barangkali jam 6 kurang. Isaknya jam 7. Subuhnya ya setengah 5 lewat dikit. Ini adalah waktu yang harus kita pergunakan untuk munajat. Ada waktu mingguan seperti hari ini. Ada waktu mingguan, ada ibadah mingguan, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Ini fardu ain, saudara. Tidak sah saudara sholat Jum'ah munfarid sendirian. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha, beda juga dengan sholat-sholat zuhur yang lainnya, asar, maghrib, subuh. Tapi sholat Jumat tidak bisa. Ini ada waktu munajat kepada Allah, seminggu sekali ibadah di masjid yang setiap harinya kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dikumpulkan oleh Allah. Allah yang ngumpulin kita untuk berkumpul di masjid, bersilaturahim satu dengan yang lainnya adalah, dan kita pun bermunajat kepada Allah bersama-sama. Oleh karena itu adalah Jumat Saidul Ayam. Jumat adalah rajanya hari. Bersyukurlah saudara yang hari ini masih melaksanakan ibadah sholat Jumat, ditambah kegiatan sedekahnya, ada Jumat barokah dan lain sebagainya. Dan kita berharap ibadah yang fardu, yang sunnah, sedekah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulanan. Bulanan adalah baru saja kita selesai ibadah Ramadan, 1 bulan penuh kita ibadah. Dan tidak akan pernah kembali lagi Ramadan. Hanya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Baik itu selamat datang Ramadan maupun marhaban ya Ramadan, selamat tinggal Ramadan. 1 bulan kita ibadah Ramadan, puasa siangnya, kemudian malamnya tarawih, tadarus, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga ibadah Ramadan kita pun kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya, saudara. Ramadan pasti akan datang sama kita. Ramadan sih pasti datang. Yang jadi masalah kita masih bisa nyambut atau tidak Ramadan tahun depan. Makanya bersyukur kemarin kita masih mau Ramadan, masih ibadah puasa, tadarus segala macam.
Tapi kita berharap semoga Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan berikutnya dalam pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ramadan itu ibadah yang luar biasa yang kita manfaatkan keberadaannya adalah, dan kita pun berharap setelah Ramadan ini bulan Syawal masih ada di penghujung Syawal ini. Syawal artinya irtifa'ul amal, bulan peningkatan kualitas amal ibadah. Kalau ada orang yang rajin sholatnya Ramadan, puasanya Ramadan, tadarusnya Ramadan, zikirnya Ramadan, sholat berjamaahnya Ramadan, sodakohnya Ramadan, itu hal biasa. Semua orang pun hampir melaksanakan itu. Tapi di luar Ramadan, inilah yang harus kita jaga betul. Karena kita berharap di luar Ramadan inilah satu bulan Allah berikan Ramadan, bulan training buat kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Dahsyat 11 bulan ke depan ini. Semoga kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, kata Rasul, orang yang berakal itu wasa'atin yuhasib nafsahu, adalah ada waktu untuk muhasabah, introspeksi diri. Kita enggak usah melihat orang lain. Umar bin Khattab katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi aja diri kalian. Kita jangan melihat kejelekan, keburukan orang lain. Ada istilah mengatakan semut di seberang lautan begitu jelasnya, nampak jelas betul itu semut, sementara gajah di pelupuk barat enggak kelihatan. Artinya orang ini cuma pandai melihat keburukan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, sementara dirinya tidak pernah dilihat. Ini ada waktu muhasabah, introspeksi diri. Ayo saudara, tafakkaru fi ayatin, tafakkaru fi sa'atin, tafakkaru fi sa'atin. Kita introspeksi diri, tafakkur 1 jam saja lebih abdul daripada ibadah kita setahun, saudara-saudara sekalian. Kita tafakkur, merenung keburukan kita, kejelekan kita, lebih baik ketimbang kita melihat orang lain. Mudah-mudahan dan ibadah kita pun katakanlah hampir kurang sempurna ketika kita tidak pernah muhasabah, introspeksi diri. Yang berikutnya adalah wasa'atin yajtami'una qala dini yadhkurun yubi. Ada waktu mencari orang yang selalu mengkritisi kita. Orang yang cerdas adalah orang yang gak pernah marah ketika orang lain mengkritik kita. Sekalipun kita ustadz, kiai, abuya, tokoh dan lain sebagainya, jangan marah kalau dikritik. Terkadang kita pandai melihat orang lain, sementara kita nggak pandai melihat diri kita. Orang lain yang tahu kekurangan kita. Jangan lantas, saya paling nggak suka sama si Fulan. Kenapa? Dia nggak pernah nyanjung-nyanjung diri saya, cuman ngejelekin doang. Justru yang begitu kita temenin, saudara. Kalau ada orang yang suka nyanjung-nyanjung kita, justru orang itulah yang akan menjerumuskan kita. Justru orang yang mengkritik kita. Makanya jangan marah, saudara. Ketika saudara dikritik oleh orang lain, pasti banyak kekurangannya. Apalagi pemimpin, apakah pemimpin negara, pejabat, ulama, siapapun kita, ketika dikritik jangan marah, saudara-saudara sekalian. Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita. Kalau orang yang cerdas adalah cari orang yang nggak suka sama kita, ajak makan dia, ajak ngobrol dia, ajak sharing dia. Jangan orang yang memuji kamu, itu sudah ketahuan. Nih orang yang selalu menceritakan keburukan-keburukan kamu, kekurangan-kekurangan kamu. Yang terakhir adalah wasa'atin yajtami'una, berkumpul bi ahli fiha, kepada keluarganya. Kita jangan hanya sibuk ibadah sendiri.
Kita jangan sibuk hanya usaha sendiri. Kita jangan sibuk hanya mendoakan diri kita sendiri. Kita lihat keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jangan sampai dia tersentuh api neraka. Tidak sedikit nanti di akhirat Rasul menceritakan ada orang yang ibadahnya kurang, tapi dia begitu perhatian kepada keluarganya. Dia didik anak-anaknya, anak yang soleh dan solehah. Maka anak itu akan menggendong orang tuanya ke surganya Allah. Tidak sedikit pula ada orang yang sibuk ibadah, zikir, amal soleh buat dirinya, sementara tidak peduli kepada anaknya. Justru anak ini akan menyeret-nyeret dirinya ke neraka. Kita tidak mau hal semacam itu. Kita berharap ayo semoga keluarga kita, anak-anak kita, karena mereka adalah amanah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adwalun fahzaruhum, kata Allah. Ya orang yang beriman, sungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah bisa menjadi musuh. Harus hati-hati kita. Istri, anak, keluarga bisa jadi musuh kita ketika kita melalaikan mereka. Tapi kita berdoa memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita pun berharap, wahai anak-anak muda, hai anak-anak, kalian pun harus hormat kepada orang tua kalian. Doakan mereka, sayangilah mereka, hormati mereka. Setinggi apapun amal yang kau lakukan, hai anak muda, sementara kalian durhaka kepada orang tuanya, selesailah sudah, tidak ada artinya. Saudara, ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtihi. Ridhonya Allah ada dalam keridhaan orang tua kalian, dan murkanya Allah itu pun ada dalam murkanya orang tua kalian. Kita berharap kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang pendek, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan, anak-anak yang soleh, zuriat yang soleh. Beliau tidak minta anaknya jadi pejabat, jadi ulama, tidak. Beliau minta anak soleh saja. Masalah nanti anak itu kita didik dia jadi pejabat, jadi ulama, urusan Allah. Saudara yang punya anak saudara lantas dididik di pesantren, jangan mengharap pengen jadi ulama. Saudara, kita pengen jadi anak soleh saja. Urusan ulama itu urusan Allah. Yang berharap adalah anak kita akan jadi anak yang soleh. Jadi ulama kalau tidak soleh buat apa? Jadi pejabat kalau tidak soleh buat apa? Yang bisa menggendong orang tuanya dunia dan akhirat adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, semoga berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan, saudara. Setelah Ramadan ini, mari kita tingkatkan kembali kualitas amal ibadah kepada Allah. Mari kita rajut kembali persaudaraan kita, silaturahim kita yang hampir terputus kemarin gara-gara pilpres, gara-gara pemilu. Sudah selesai. Kita sama-sama bangun negeri ini bersama-sama, kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita jalin ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah basyariyah kita, dan ukhuwah wataniyah kita. Semoga Allah berikan kita negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saudara dan kita semuanya yang berusaha, semoga usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah, kelancaran oleh Allah sesuai dengan profesi kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, dan menjadikan bangsa negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna minkum tilawatan wa sami'il alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
آل سيدنا محمد. الحمد لله الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأيها الناس اتقوا الله فيما أمر وعذر واعلموا أنه تبرك بنفسه وسنى بما لم يسن بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد المرسلين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الأجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يوم الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكون خاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.